Belakangan ini ramai diperbincangkan mengenai Pertamax oplosan. Beritanya begitu trending. Nah, kali ini saya akan membahas isu terkait dampak buruk BBM yang tidak sesuai peruntukan bagi kendaraan. Apakah mobil Anda belakangan ini terasa kurang bertenaga, boros bahan bakar, atau bahkan mesinnya sering ngelitik? Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Saya akan membahas dua penyebab yang paling sering ditemui. Yang pertama, nozzle injector menjadi tersumbat. Ini akan membuat bahan bakar menjadi boros. Kedua, penumpukan residu karbon sisa pembakaran di ruang mesin. Hal ini akan berdampak pada penurunan performa mesin, bahkan bisa membuat mesin detonasi. Lantas, seperti apa solusinya? Di sini, saya akan membagi pengetahuan tutorial lengkap. Bagaimana cara cleaning injektor dan gurah ruang bakar yang benar tanpa harus ke bengkel. Seperti apa tutorialnya? Silahkan disimak pada video berikut. Oke, untuk langkah pertama kita putuskan terlebih dahulu energi listrik dari baterai dengan cara melepaskan kutub negatif aki menggunakan kunci T10. Selanjutnya kita buka keempat baut daripada filter box udara. Kemudian langkah berikutnya, copot semua kabel-kabel atau colokan sensor yang terpasang pada box udara. Kemudian angkat atau lepaskan box filter udara dari dudukannya. Oke, selanjutnya di sini saya melepas juga throttle body. Ini bisa dilepas dan bisa juga tidak. Dikarenakan saya ingin membersihkan juga throttle body, jadi saya juga sekalian melepaskannya. Oh iya, untuk cara membersihkan throttle body ada saya bahas pada video sebelumnya. Silakan dinontonnya rekan-rekan. Lanjut, kemudian kita lepaskan 4 buah soket yang terpasang pada masing-masing injektor. Langkah berikutnya kita buka kedua baut penahan injektor menggunakan kunci soket ukuran 12. Setelah dua baut terlepas, kemudian kita keluarkan injektor. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap cleaner injektor. Di sini saya menggunakan cairan cleaner dari brand Rexco. Kemudian ada baterai 12 volt, alat infus yang saya beli dari marketplace online. Cara kerjanya cukup mudah. Pertama pasang injektor pada alat infus, kemudian pasang salah satu jepitan pada
positif baterai. Posisikan alat infus pada botol cleaner, kemudian tekan dan hubungkan jepitan yang satunya ke negatif baterai seperti dalam video. Oh iya, untuk mencegah o-ring injektor rusak, di sini saya mengoleskan silikon grease untuk mencegah o-ring lecet atau rusak. Jangan menggunakan grease berbahan dasar minyak karena bisa merusak o-ring. Oke, ini penampakan injektor setelah kita cleaning. Di video ini ada dua injektor yang berbeda o-ringnya. Ini saya pasang o-ring aftermarket. Fungsi o-ringnya sama saja dengan yang original. O-ring ini mampu menahan tekanan dan juga panas mesin. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Di sini kita berlanjut ke tahap membuka baut koil yang berjumlah 4 buah menggunakan kunci sok ukuran 10 mm. Setelah keempat baut penahan koil terlepas, kemudian kita tarik keluar koil dari posisinya. Selanjutnya, lepaskan keempat busi yang terpasang menggunakan kunci busi. Setelah semua busi terlepas, langkah berikutnya atau poin penting berikutnya, jangan langsung menuangkan atau menyemprot cairan cleaner ke ruang bakar. Posisikan terlebih dahulu piston ke posisi TMA atau titik mati atas dengan cara memutar pulik ruas menggunakan kunci soket ukuran 17 mm. Kemudian masukkan obeng panjang atau seperti dalam video, saya memasukkan lidi ke dalam lubang busi sampai menyentuh kepala piston. Tujuan saya melakukannya untuk mengetahui posisi piston berada di posisi apa.
Di sini saya memasukkan lidi terlebih dahulu pada piston nomor 1. Putar terus puli kruk as menggunakan kunci soket ukuran 17 mili sampai dirasa posisi piston berada di titik TMA atau posisi top. Setelah piston berada di titik top, baru masukkan atau semprotkan cairan cleaner ke dalam ruang bakar. Yang perlu diingat saat memasukkan cairan cleaner hanya pada ruang bakar yang posisi pistonnya berada pada posisi top. Tujuannya adalah supaya cairan cleaner tidak meluber kemana-mana seperti masuk ke dalam ruang manifold dan dapat menyebabkan mesin susah hidup saat di starter atau yang terparah dapat menyebabkan water hammer. Kelebihan memasukkan cairan cleaner saat posisi top, residu karbon yang melekat pada piston, silinder head, dan klep dapat ikut terangkat. Setelah piston berada di titik top, barulah mulai memasukkan atau menyemprot cleaner ke dalam ruang bakar. Di sini saya memulai dengan menyemprot cleaner pada piston atau ruang bakar piston nomor 1 dan 4. Untuk ruang bakar piston nomor 2 dan 3 tidak saya lakukan karena tidak berada pada posisi TMA. Setelah didiamkan beberapa saat sampai cairan cleaner bekerja, kemudian lanjut untuk sedot residu kotoran kerak karbon yang terurai bersama cairan cleaner yang berada di dalam ruang bakar. Setelah residu karbon habis tersedot, kemudian ulangi sekali lagi masukkan atau semprotkan cairan cleaner kembali ke dalam ruang bakar. Tujuannya agar sisa residu yang masih tertinggal dapat terurai. Lakukan berulang hingga dirasa ruang bakar telah bersih. Setelah didiamkan beberapa saat sampai cairan cleaner bekerja, sedot kembali sisa cairan cleaner yang berada di ruang bakar hingga benar-benar bersih. Berikutnya, posisikan piston nomor 2 dan 3 di posisi top. Setelah berada pada posisi top, barulah mulai memasukkan cairan cleaner pada ruang bakar. Untuk scene ini saya percepat karena di awal sudah dijelaskan secara detail. Setelah piston berada pada posisi top, masukkan atau semprot cairan cleaner ke dalam ruang bakar. Lakukan berulang seperti yang saya lakukan pada ruang bakar piston nomor 1 dan 4 sebelumnya. Setelah didiamkan beberapa saat, kemudian lanjut untuk sedot residu kotoran kerak karbon yang terurai bersama cairan cleaner di dalam ruang bakar.
Caranya sama seperti yang saya lakukan pada ruang bakar piston nomor 1 dan 4 sebelumnya. Kemudian sedot kembali sisa cairan cleaner yang bercampur residu karbon di dalam ruang bakar piston nomor 2 dan 3 hingga benar-benar bersih. Lanjut, saya lepaskan tabung penampungan cairan cleaner hasil sedotan dari ruang bakar. Ini adalah cairan cleaner yang bercampur dengan residu karbon yang tadi saya sedot dari dalam ruang bakar. Untuk penampakannya sangat-sangat kotor. Sebelum memasang busi, inspeksi terlebih dahulu kondisi di dalam ruang bakar dengan cara menyenter ruang bakar. Pastikan kondisi ruang bakar kering sebelum memasang busi. Setelah memastikan ruang bakar aman atau kering, lanjut pasang keempat busi, kemudian kencangkan dengan kunci busi. Setelah busi terpasang, kemudian lanjut pasang keempat koil busi. Ingat, jangan sampai salah posisi. Kemudian pasang keempat baut koil, kencangkan menggunakan kunci shock ukuran 10 mm. Setelah koil terpasang sempurna, lanjut saya pasang injektor yang telah di-cleaning pada part 1 video sebelumnya. Sebelum saya pasang injektor, terlebih dahulu saya mengoleskan silikon grease pada o-ring injektor. Tujuannya untuk mempermudah pemasangan dan menghindari o-ring cacat. Oh iya, silikon grease ini aman untuk o-ring karet dan tidak mengandung minyak sehingga tidak terbakar saat terkena panas. Setelah injektor terpasang, lanjut pasang 2 buah baut penahan housing injektor, kemudian kencangkan menggunakan kunci shock ukuran 12 mm. Kemudian pasang kembali keempat soket injektor pada posisi masing-masing injektor, jangan sampai tertukar. Kemudian lanjut pasang kembali throttle body yang telah dilepas pada part 1 sebelumnya. Untuk proses pengencangan baut throttle body menggunakan kunci shock ukuran 10 dan 12 mm.
Kemudian pasang kembali kabel gas throttle body dan kencangkan baut penyetel menggunakan kunci ring pas 12 mm. Kemudian pasang kembali semua koneksi hose dan juga koneksi kabel sensor yang terlepas dari throttle body. Langkah selanjutnya pasang kembali box filter udara dan pasang juga baut box filter udara yang berjumlah 4 buah. Selanjutnya pasang kembali semua soket-soket sensor yang sebelumnya dilepas. Pastikan semua terpasang dengan sempurna pada posisinya. Tahap terakhir, pasang kembali kabel negatif baterai yang sebelumnya dilepas. Kencangkan menggunakan kunci kunci T ukuran 10 mm. Sebelum mesin di starter untuk dihidupkan, on-kan terlebih dahulu kunci kontak agar full pump memompa bensin. Cek kebocoran pada injektor yang tadi dipasang menggunakan senter. Apabila tidak ditemukan kebocoran, lanjut ke proses starter engine. Oke, di sini saya mencopot terlebih dahulu kameranya. Kemudian kita masuk ke dalam kabin. Kita akan coba untuk hidupkan mesinnya. Oke, kita coba starter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan berhasil. Sekarang kita coba keluar untuk cek kebocoran daripada injektor. Kita coba senter ya. Di sini kelihatannya aman, tidak ada kebocoran sama sekali. Oke, demikianlah tutorial cleaning injektor dan gura ruang bakar dari mobil All New Avanza. Semoga bermanfaat.